Eh, Hari ini, kalau kemarin kan kita udah sampai torso. Hari ini kita coba set up apa yang di atas torso, kepala, bahu sama apa namanya kepala gitu ya. Bentar, kok jadi berat? Nah, mayanya belum loading. Kenapa? Eh, iya, mau. Cuma nih berat banget semua muanya jadinya. Oh, oh ini kan dia nggak belum apa mayanya belum benar-benar loading. Ininya sih udah keluar interface, cuma biasa. Nah, ini baru. Aduh, hilang lagi. Nggak ada. Kan kalau share screen kan pilih aplikasi. Aplikasinya mayanya belum keluar listnya. Jadinya ya gitulah. Nunggu sampai loadingnya bener-bener selesai, baru dia keluar listnya. Ini kan masih ada dia ngelodi CG FX, shader apalah, belum selesai semuanya. Belum. Kenapa? SSR. Oh, saya nggak tahu. Saya nggak tahu perkuliahan, tapi staff sih dari hari Senin kemarin udah saya dengar. Cuma kalau eh, cuma kalau kelas saya nggak tahu kapan begitu. Karena kan ya orang masih masih banyak takut kan. Kayaknya kita suara delay ya. Iya, kayaknya saya ngomong apa kayaknya saya ngomong apa kok kamu diem. Oh, terus tahu ada respon. Wah, kacau nih. Nah, iya. Oh, gitu. Waduh. Oke, 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 oke. Ngerti deh, ngerti. Nah, coba ya. Ini kayaknya sih eh, notifikasi udah habis, nggak ada. Nah, keluar. Keluar, keluar ya harusnya. Atau gelap lagi. Aduh, serba salah.
Keluar ya. Ya, mudah-mudahan. Oh, hitam. Oke. Wah, lumayan dong. Setengah menitan ya. Delay. Oh kan? Oke, oke. Ya, ya udah gini deh. Saya ngasih ini aja, Bert, intro aja. Habis itu saya buatin videonya, kamu lihat lagi di YouTube gitu. Soalnya kalau di sini kayaknya kacau juga nih, gitu ya. Saya kasih intro aja sedikit. Parah bener, delaynya parah. Oke ya, misalnya saya pakai karakternya ini. Kita akan mulai dari torso, bahu, terus ke kepala. Nah, yang di kepala untuk kali ini kita nggak pakai itu dulu apa? Nggak pakai facial. Jadi kita masih setup apa namanya bagian kepalanya aja dulu. Oke, kita pindah ke rigging, skeleton, gitu ya. Ini di join. Saya mulai dari eh, ini aja, pelvis, mana ya? Ini, gitu. Terus saya taruh di pangkal leher sama di bawah telinga. Ini kan center rotationnya gini ya. Nah, gitu. Ini saya enter. Terus nanti kalau mau persiapan untuk dagu, ini kita taruh dari rahang sampai kurang lebih tengah-tengah dagu sini nih, supaya bisa ngambil bibir bagian bawah. Itu ini enter. Terus selanjutnya bagian mata, gitu ya. Ini yang mata, ambil aja dari center ini bola matanya, tengahnya ke arah depan. Nah ini naroknya mau lebih boleh, di agak ke dalam juga boleh. Ini sebetulnya nanti nggak di skinning sih, tapi lebih pada di parent aja. Nih, gitu ya. Oke, dah. Nah kalau sudah, kita ke perspektif dulu. Ini saya hide aja dulu semua kecuali join. Nah, gitu ya. Nah, ini kita mau nge-set up posisi matanya dulu. Saya load lagi poligonnya. Nih, kalau ini sudah, kita bisa geser apa
join yang di mata taruh di tengah-tengahnya gitu ya. Ini pastiin bahwa dia ada di tengah-tengah. Kita ke front deh buat ngecek. Nah ini kan. Oke, nah kalau ini sudah, kita bisa duplicate. Saya ambil eh, yang ini nih, duplicate dengan input graph supaya kalau ada apa namanya, kalau ada setup yang udah dibuat, eh, setupnya ikut juga input graphnya. Ini ya, kanan kiri. Dah, kalau ini sudah, saya balik lagi ke perspektif, gitu. Ini poligonnya saya hide lagi, gitu kan. Nah, ini nih kedua mata, pangkalnya select aja tuh, select eh, root lehernya terus di parent, gitu. Nah, sebetulnya tengahnya jeda ini nanti kita nggak pakai, kita hanya pakai ini supaya bola matanya bisa kita kontrol, gitu ya. Terus yang ini rahang nih, ini juga gitu ke sini. Kenapa nggak langsung? Supaya dia bisa dirotate, jadi rahangnya beratnya, gitu ya. Nah, oke, ini ya. Nah, kalau ini sudah, saya load lagi polygon. Nah, ini kan gitu kan. Nah, dah. Kalau ini sudah, kita tinggal buat apa namanya, bahu. Saya buatin sampai sini aja. Ya. Ini saya buatnya dari top supaya ini kan arah bendingnya mayoritas ke belakang gitu kan, kebanyakan. Jadinya saya naruhnya pertama buatnya dari belakang, dari atas. Ini kurang lebih saya set di sini, tengah-tengah tangan, bahu gitu ya. Ini saya taruh di sini, terus selanjutnya kurang lebih di pergelangan tangan. Ya, nah kalau ini sudah, saya balik lagi ke perspektif karena dia biasanya buatnya adanya di bawah. Ya. Nah ini saya rapihin dulu. Oke, gitu ya. Ini biasanya kayak agak ke dalam, nggak apa-apa. Gitu. Dah, kalau ini sudah, kita bisa rotate. Kalau kurang panjang jangan di drag, bagusnya di scale aja. Terus oke, dah. Kalau udah ada tulang di bawah leher sedikit agak maju, itu sebelum ke bahu, makanya dia bahu masih bisa digoyangin tuh karena itu. Ini kurang lebih kan dari sini nih ada tulang di sini ya. Ini saya taruh di sini, saya enter. Nah itu tulang pasti deket banget sama bagian depan. Makanya dia kalau dipegang apa namanya, berasa ada di kulit depan gitu. Oke, ini saya taruh agak ke depan. Nah kurang lebih di situ. Nah kalau udah ini aja, ini sampai ke sini itu di parent. Terus ini tinggal ke sini aja nempelnya. Nah kalau ini sudah, ini bisa kita mirror, skeleton, mirror join, gitu ya. Nah ini biasanya saya ke behavior. Kalau orientation biasanya untuk kaki, gitu ya. Behavior supaya benar-benar kanan kiri gerakannya sama, gitu. Nah, dah, gitu ya. Oke, nah kalau ini sudah, kalau ini sudah,
Eh, paling kita perlu satu controller di leher. Ini saya coba buat simple controller. Kita pakai ini aja. Kok kecil banget? Oh, saya nggak tampilin, maaf. Oh, gitu kan? Ini saya perbesar dua atau tiga mungkin. Ini kelihatannya saya perlu lebih besar tiga. Ya kan? Udah. Kalau ini sudah, ini radius 3, sectionnya ini 8 saya tambahin supaya apa controllernya kelihatan keluar, nggak hanya ada di dalam. Ini dari 8 saya jadiin 12 supaya lebih banyak gitu ya. Oke, saya klik kanan ke control vertex gitu ya. Ya. Nah, ini kan ada ininya ya, controllernya nih gitu ya. Kok controller? Vertex ya. Nah, ini saya coba apa namanya, bentuk sedikit gitu supaya dia keluar. Kalau di dalam kan nyileknya jadi susah gitu ya. Nah, nih kayak gini, ini kan kelihatan keluar. Kalau kita mau select ada di luar modelnya gitu maksudnya. Oke, ini kan keluar gini kan enak. Maksudnya kalau kita nyelek gampang. Ini saya scale aja. Ini nanti supaya nggak tabrakan. Nah, ini saya keluarin benar-benar. Oke, ini udah pasti kelihatan. Gitu ya. Dah. Nah, ini kan kelihatan. Oke, dah. Kalau ini sudah, saya perlu apa namanya, circle lagi. Ini dua, gitu ya. Ini yang untuk apa, lehernya itu, gitu ya. Ini sih biasanya apa namanya, saya bisa taruh di sini, bisa juga taruh di sini, nggak terlalu masalah gitu ya. Karena yang penting center of rotationnya kita tahu ada di mana. Ini saya kurangin, saya nggak tahu, oh satu terlalu kecil, kita pakai 1,5. Kalau terlalu besar juga saya takut overlap sama apa controller yang lain, terus jadi susah itunya, apa, selectnya percuma juga gitu kan. Ini saya pakai yang merah kayak biasa. Ini kan ketahuan bedanya gitu ya. Oke, dah. Terus eh, ini saya pakai controller untuk di sini juga. Ini eh, saya balikin lagi, terus rotate 90 gitu ya. Nah, ini kan ketahuan. Saya poligonnya saya hide dulu supaya ini saya mindahinnya gampang, kalau ini kan enak snapnya. Oke, ini juga sih. Nah, gitu ya. Terus, oke, ini kan ketahuan. Terus
Ini juga kayaknya saya perlu tahu sini, simple aja. Terus ini juga. Oke. Nah, kalau ini sudah, yang kita perlu ini ya. eh, yang pertama dari tulang tengah ini ke sini. Kita perlu IK handle. Terus dari sini ke sini. Ini lanjut ke telapak tangan lah ya. Ini ke sini. Ini IK handle aja. Dah. Nah, supaya ngontrol arah bendingnya kemana, ya kita perlu ini sih, apa namanya, perlu apa, full vector. Ini saya cabut, terus saya bikin full vector controllernya dari sini aja biar cepet. Ini satu, ya, oke, ini ya. Ini gimana saya harus buatnya? Oke, ini oke. Cuma kayak biasa segitiga aja. Oke, ini full vektornya ke arah sana ya. Dah, nah ini kan saya taruh di 4 aja, agak ke pinggir. Gitu. Habis itu saya buat satu lagi, buat siku yang sebelah kanan. Ini arah sebelahnya aja. Dah, oke. Ini kayak controller bagian atas sudah semua. Sebelum saya pakai, bagusnya kita semua apa namanya, di apa apa sih ini namanya nih, bentar, modify freeze transform supaya nggak banyak value atribut yang nggak sama. Kalau semuanya 00 kan kita bisa reset pokoknya ke 0 gitu, ke default freeze. Oke, ini udah balik semua tuh. Supaya ringan, nggak ada begini-begini nih inputnya, kita bisa delete by type history, jadi hilang semua, bersih. Oke, kalau sudah, nah sekarang kita tinggal apa namanya, ngelanjutin lagi. Oh, ini saya perlu satu, apa namanya, nanti aja. Oh, biarin sekarang. Ini saya perlu IP handle lagi sih sebetulnya di sini ke sini paling enggak. Dah, kalau sudah, nah semua IP handle kita parent ke controllernya. Gitu. Dah, satu lagi gitu ya. Dah, nah kalau ini sudah ya, nah sekarang kita tinggal assign full vector. Ini kan yang ini kita assign full vector ke apa, IK handler pergelangan tangan gitu ya. Tinggal constraint full vector. Nah ini kan ke connect. Ini juga sama ini. Terus oke, constraint full vector. Ya, tuh, gitu ya. Oke. Nah, kalau udah, selanjutnya tinggal hierarkinya aja, gitu ya. Jadi controller pergelangan tangan sudah pasti ikut ke controller di bahu. Ini kita parent, sebelahnya juga, gitu. Terus supaya full vektornya nggak lari-lari kemana-mana atau ketinggalan waktu animate, itu juga bisa kita parent ke bahu.
begitu pula sebelahnya. Nah, yang di kedua bahu ini, yang kanan sama yang kiri di-parent ke yang leher, pangkal leher, gitu ya. Nah, ini juga, gitu ya. Oke, ini juga di-parent. Jadi semuanya akan ikut sama pangkal leher, gitu. Ya. Kalau cek, ini pasti belum berpengaruh. Ini ntar ada beberapa setup yang bisa kita buat, gitu ya. Ini untuk bahu, gitu ya, kurang lebih. Nah, kalau ini sudah, kita tampilin aja poligonnya, gitu. Terus kita binding, gitu ya. Jadi kita select aja root joinnya, terus semua modelnya. Oh, matanya ini masih ke parent. Ini saya cabut dulu. Oke. Ini parentnya dilepas dulu, biar nggak kacau waktu nanti di binding. Oke, kita lanjut lagi, ulang nih ya, modelnya, torso, kepala. Nah, ini matanya udah nggak ikut ya. Oke, dah. Kalau ini sudah skin, bind skin, gitu. Nah, ini bindnya berdasarkan join hierarki. Jadi kita tinggal select root hierarkinya aja, otomatis keseluruhan akan ikut di bind. Terus bind metodenya pakai geodesic, gitu ya. Ini yang terakhir karena dia volumenya juga ikut di bind meskipun kosong, jadi dia ngitung bagian dari itu. Terus skinning metodenya classic linear, gitu, ada dual power weight, dual quaternion, sama apa nih, weight blend, gitu. Kita masih pakai yang klasik linear, yang model dulu, gitu ya. Ini ntar bisa dicari di internet bedanya, gitu ya. Normalize-nya interaktif, gitu-gitu lah. Weight distribution-nya udah pasti distant dari tengah-tengah join ke arah pinggir, gitu. Sisanya default. Nah, resolusinya 256, biarin aja ya, biar nggak berat. Kalau udah tinggal kita bind. Oke, dah. Gitu ya. Ini kalau mau dibalikin lagi. Oke, tuh, gitu ya. Dah. Kalau ini sudah, tuh, ya. Nah, jangan lupa matanya tadi belum kita bind. Karena itu matanya harus di parent ke join. Oke. Ini agak. Oke ya. Terus ini di parent aja. Ini juga gitu di parent. Dah. Gitu ya. Ini nanti buat ngeceknya. Kalau udah, sekarang kita bisa buat ini apa? Controller untuk matanya. Saya arahin ke Z, gitu ya.
ininya keluar. Nah, apa biarin dulu. Nah, mau pakai satu atau dua terserah gitu ya. Ini kali ini saya coba pakai dua biar kanan kiri masih bisa dikontrol. Edit, duplicate spesial, ini arah sebaliknya gitu ya. Ya, kalau ini sudah, saya balik ke perspektif. Karena ini controller, saya pakai warna kuning. Nah, gitu ya. Wah, ini kok keluar ya? Oh, ya ampun. Harusnya tadi, ya. Ini saya lepas dulu yang ini ya. Saya balik ke skin, go to bind pose, skin, unbind. Gitu ya. Ini saya benerin dulu, karena udah ke-assign sama full vector. Jadi saya pasin dulu. Nah, gitu ya. Tuh, udah masuk. Oke, saya assign ulang. Ini select modelnya, kita skin, bind skin. Oke, dah. Ini saya balikin. Nah, tuh, gitu ya. Nah, ini biarin aja kalau kita. Nah, tuh, biarin aja di situ. Nah, kalau ini sudah, tuh, kita bisa cek. Nah, tuh, gitu ya. Ini ada beberapa uh, skin weight yang belum benar, gitu ya. Nah, ini yang bahu, gitu. Ini juga. Nah, untuk pangkal leher, kalau kita rotate, dia juga ikut, gitu ya. Ini skinningnya belum benar, makanya dia ngikut-ngikut gitu kan. Seharusnya sih enggak. Nah, terus pangkal leher, gitu ya. Terus, ya, ini dia nggak mau ngikut karena bagian matanya sudah kelok sama apa controller di mata. Saya coba turn, kalau nggak atasnya ya mau nggak mau harus ini kan matanya sudah ngikut. Nah, kalau ini dia nggak mau nggak mau bagian atasnya harus di IK juga. Ini skeleton, IK handle, jadi dari sini ke sini kita kasih gitu ya. Terus dari sini ke sini gitu. Nah, ini dua-duanya ditaruh ke sini. Oke. Oke. Gitu ya. Nah, kalau mau bendingnya bagus, biasanya rotationnya kita pakai dua. Bentar, screen saya hilang. Waduh. Oke. Dah, nih ya. Ini
Di-select juga pangkal lehernya, terus di-rotate berbarengan. Jadi nengoknya lebih natural. Begitu. Nah, untuk matanya, ini kalau digerakin belum apa kelop gitu ya. Ini tinggal joinnya aja. Waduh, ini controllernya dijadikan target constraint edge. Nah, supaya nanti apa namanya, supaya aim constraint-nya nggak ada offset di belakang, kita atur ulang, maintain offset bisa diaktifin gitu ya. Terus arah yang ke depan ini yang Z, M vektornya masih yang X, jadi ini di nolin aja, aktifin yang Z sesuai arahnya ya, gitu aja. Terus ini juga satunya apply. Nah sekarang kalau kita balik lagi load modelnya, gitu ya. Tuh. Nah, matanya udah mulai bergerak gitu. Otot-otot sekitar matanya juga udah mulai bergerak. Nah ini kalau kepalanya kadang-kadang masih suka ikut, itu biasanya apa namanya? Biasanya karena pen weight-nya masih ikut join yang di mata. Jadi kita bisa hapus weighting-nya ya, ya. Iya, kita di replace terus value-nya di nolin aja. Opacity-nya full tapi value-nya nol. Jadi dia hitam gitu kan. Nah, ini kita tinggal cari ininya aja nih. Join-nya yang mana? Nah, ini kan ke atas. Ya. Nah, ini. Nah, ini kan, ini yang ini ya. Ini, join. Ini kan masih ngikut semuanya. Nah, tuh. Ini ya. Ini masih masih ikut semua. Tuh. Harusnya sih nggak ada yang ngikut. Nih. Kalau ini kan yang kepala, yang join ini, itu pinggir-pinggirnya masih ikut semua. Ya udah, di ini aja, di float. Jadi value-nya 0, terus di float. Dalam keadaan value-nya 0. Nah, kalau udah tinggal lanjutin nih cari join selanjutnya. Nah, ini gitu. Ini, yang ini. Nah, gitu kan. Ini join yang ini langsung aja di float. Jadi nggak ada yang ikut sama join itu. Karena kan sebetulnya itu peruntukannya untuk mata. Ya, ini kalau kita ngecek kan, oh di bagian dahi masih ada ikut sedikit. Oh karena ini join di depan ya. Oke, bentar kita cek dia lagi. Skin, paint skin width.
Ini sih udah bersih, tapi join di depannya ini. Oh, pantes. Ini kita float aja lagi. Nah, kita cek. Ini, oke, tuh, dah bersih. Oke, kira-kira begitu untuk yang bagian kepala, tapi ini masih tanpa facial, ya, kurang lebih gitu. Sisanya ya harus apa namanya, rajin-rajin eh, paint skin weight-nya supaya iya pasti adjust, mesti adjust dikit-dikit kayak ini nih biasanya sini sih, karena kan ada berapa join nih deket-deket, join yang bahu, lengan atas, join di torso, itu ya lumayan lah banyak yang mempengaruhi sekitar situ ya. Nah, ini juga. Nah, tuh, ini aja masih gelap-gelap gitu. Ya udah, ini di value-nya dinaikin aja. Terus nah, ini kita pakai yang agak gede sedikit. Nah, oke. Ini dari sini aja naikin. Oh, jangan sampai kena tangan. Nah, berasnya mesti dikecilin. Nah, tuh kurang lebih gitu. Kalau ini udah, saya biasanya smooth, tapi opacity-nya dikecilin, terus di float supaya ada blend-nya sedikit. Nah, kalau udah, daripada nggak sama sebelah kanannya, biasanya skin, mirror skin. Ini saya pakai yang Y sama Z, ya kan, Y ke atas, Z yang ke depan, jadi ada mirror plane gitu. Apply, ada, ya gitu, kurang lebih. Nah, ya. Nah, ini aja bagian atasnya sini aja saya sih ngerasa ini kurang banget. Bahkan di bagian-bagian bawah malah kena nggak jelas. Kalau saya bilang, ini saya float aja, terus baru place. Nah ini baru saya ambil yang ini, gitu, belakang, terus skin, mirror, sebelah, kita pakai smooth, ya, float aja. Dah, jadi ada blendnya, ya. Nih, ini kan kanan kiri. Turun lagi, nah ini mulai kanan kiri. Ini kan mestinya nggak ikut juga nih di bagian sini. Kalau enggak ya nanti susah juga. Nah tuh, ini yang apa namanya, mesti dibuang. Ya. Oh, saya pakai yang ini deh, lebih gampang karena mirrornya dari kiri ke kanan. Gitu juga bagian belakangnya. Oke, kalau itu sudah, tinggal di skin, mirror, gitu ya. Ini juga, kalau udah tinggal di smooth, float, yang ini juga belakangnya, float, float. Nah, dah. Oh, yang ini, aduh, saya undo dulu.
Dah, jadi gitu ya. Ini kita coba. Nah, kan nggak terlalu banyak ya, ketarik ke dalam. Ini juga kalau saya ke dalam, nah ini bagian torsonya nggak terlalu banyak ketarik. Oke, kurang lebih begitu. Eh, nanti saya tambahin lagi supaya nggak nge-lag videonya di YouTube. Yang ini saya upload juga, tapi saya tambahin sama yang apa namanya, yang video yang saya buat